Pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang aneh di Indonesia? Di satu sisi, kita sering mendengar bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh, pembangunan ada di mana-mana, gedung pencakar langit semakin banyak, dan jalan tol terus dibangun. Tapi di sisi lain, masih banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok terus naik, bahkan ada yang harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau ekonomi Indonesia terus tumbuh, kenapa kesenjangan ekonomi masih sangat terasa? Jawabannya bukan karena Indonesia negara miskin. Justru Indonesia termasuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Masalah utamanya adalah hasil pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Bayangkan sebuah kue yang ukurannya semakin besar setiap tahun. Seharusnya semua orang mendapat potongan yang lebih besar. Namun kenyataannya, ada yang mendapatkan potongan sangat besar, sementara sebagian lainnya hanya mendapat sedikit. Akibatnya, jarak antara kelompok kaya dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi semakin terasa. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan yang masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar. Di daerah tersebut, kesempatan kerja, investasi, dan fasilitas pendidikan jauh lebih banyak. Sementara di banyak daerah lain, peluang seperti itu masih terbatas. Akibatnya, banyak orang memilih merantau demi mencari penghasilan yang lebih baik. Pendidikan juga memegang peranan penting. Orang yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang fasilitas pendidikannya terbatas seringkali harus menerima pekerjaan dengan upah yang lebih rendah. Perbedaan kesempatan inilah yang akhirnya memperlebar kesenjangan. Belum lagi masalah modal usaha. Banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Tanpa dukungan pembiayaan atau akses yang memadai, usaha kecil sulit berkembang. Sementara mereka yang sudah memiliki modal lebih mudah memperbesar bisnis dan meningkatkan pendapatannya. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah kepemilikan aset. Orang yang memiliki tanah, rumah, atau investasi biasanya akan melihat nilai asetnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebaliknya, masyarakat yang hanya mengandalkan gaji harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup tanpa memiliki aset yang ikut bertambah nilainya. Karena itu, jurang ekonomi menjadi semakin terasa. Di sisi lain, jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun. Sayangnya, pertumbuhan lapangan kerja formal belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru. Akibatnya, banyak orang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu dan perlindungan kerja yang lebih terbatas. Ketika semua kondisi itu bertemu dengan kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, transportasi, dan perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan tekanan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang memiliki pendapatan tinggi. Lalu, apakah kesenjangan ekonomi bisa dikurangi? Bisa. Tetapi tidak ada solusi yang instan. Pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang produktif, dukungan terhadap UMKM, serta kebijakan yang tepat merupakan beberapa langkah yang dapat membantu memperluas kesempatan ekonomi bagi lebih banyak masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang sangat besar. Tantangan sebenarnya bukan sekedar menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kecil saja. Menurutmu, apa penyebab terbesar kesenjangan ekonomi di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.